Selamat pagi teman-temanku, selamat pagi. Aku tuh seneng banget loh, lihat deh hari ini aku seneng banget. Kenapa seneng tahu nggak kenapa? Aku pagi hari ini nge-host sama host paling mahal. Terima kasih. Tahu nggak kenapa dia mahal? Mulutnya itu mahal banget. Tahu nggak kenapa mahal? Karena mulutnya jarang dipakai. Terkecuali hari ini. Ya, kecuali hari ini. Biasanya Akhirnya tarifnya berlaku. Iya biasanya lo di sini banyak gaya. Sekarang lo harus banyak bicara. Tolong ya karena Delana ya. Benar. Ini Ada dua orang. apa Rian? Apa kabar kamu? Sehat? Ya alhamdulillah sehat. Lu sehat? Sehat. Alhamdulillah Ada ya. jerawat nih tunggu. Kan manusia. Ini kemana dua orang? Pada kemana nih orang-orang ya? Pada kemana? Alhamdulillah ya mereka punya banyak pekerjaan. Terlihat hanya kita yang jarang ada kerjaan. Iya. Sobat Ambiar sehat-sehat semuanya. Sampai dengan sekarang pokoknya kita doakan ya buat Sobat Ambiar sehat. Termasuk juga untuk korban yang masih belum ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara pun juga di Aceh. Agar segera ditemukan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi kalau ngomongin soal ditemukan, kita juga akan kehadiran bintang tamu yang satu ini kabarnya sudah menemukan Pacar hambatan baru. hatinya. Pacar baru. Tapi belum diresmikan sampai dengan sekarang. Udah punya yang baru tapi belum juga ke pelaminan. Apa alasannya? Tapi sudah dikabarkan belum? Apa? Pacarnya siapa? Udah ketahuan belum? Gak tahu. Ya udah kita tanya aja sama dia. Apa panggil dong? Panggil dong. Host panggil dong host. Biar Yeyan Lydia. Ayo Bu Yeyan. Good morning. Selamat pagi. Cantik banget sih. Cantik Apa sih? sekali dia pakai merah loh pagi. Apa sih rahasianya? Christmas. Iya, oh iya benar. Oh iya benar. Apa rahasianya terlihat tetap cantik, awet muda dan juga bugar di usia kepala 5? 2,5 tahun lagi sih. Oh, Dua udah, setengah oh iya tahun beneran. lagi. Tahun lagi lumayan, Beneran 2,5 tahun lagi kayaknya. masih lumayan. Beneran. Apa sih rahasianya tetap awet muda nggak kelihatan tapi beneran? Satu, kalau sekarang sih sudah Energik. mulai melakukan perawatan. Ya, itu. Mulai dari 46, belum. Oh ya? Aku melakukan botok pertama kali 46. Oh iya? Ya. Kok kenapa 46? Lama Kenapa? banget. Rata- Rian aja masih 30 aja udah botok. Iya loh. Rata-rata kita melakukannya umur 30, kenapa kalian baru umur 46 baru botox? Takut. Oh takut. Aku gak suka sakit. Suka. Jadi 46 baru nyobain ternyata tidak sesakit yang aku bayangkan. Karena di anestesi dulu kan. Iya. Sekarang botox, sekarang ada yang baru nih. Iya, pasti gara-gara botok. Asik. Masa sih? Nanti boleh Itu jawab gosip. pertanyaan kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sudah hadir. Yeyen Lydia dikabarkan punya pacar baru dan gak mau buru-buru ke jenjang yang lebih serius. Apakah benul? Ini dia untuk Anda. Bapak produser, Iya. ini hostnya berdua. Ini kayak program yang syuting di rumah sakit itu ya, Spill the Tea. Oh, rumah sakit. Gara-gara pakai hijau kayak suster. Kayaknya Tadi kan pertanyaannya mau menikah lagi atau tidak? Iya, mau Bukan menikah punya lagi. pacar lagi. Kalau itu saat ini nggak tahu jujur. Jujur nggak tahu, maaf ya. ya nggak apa-apa. Karena satu sedang menikmati Masalah aja. kehidupan AA, sedang menikmati apa yang ada udah gitu. Di usia yang saat ini seandainya maupun aku akan punya banyak persyaratan, pertimbangan. Bukan berarti trauma ya, karena kebetulan aku bukan orang yang traumaan. Salah satu tips awet muda saya adalah saya dablek. Kebetulan otak saya setengah. Salah satu tips awet muda adalah dablek. Otak saya setengah kebetulan. Otaknya apa? Setengah. Pantesan pemain kendang kita awet muda. Soalnya otaknya seperempat. Dan seperempat. Berubah Awet muda, mukanya. banget. Setengah. Jadi emang sengaja saya taruh setengah nggak dipakai. Kenapa? Hidup itu lebih menyenangkan tanpa harus banyak berpikir. Hidup Karena banyak hidup tahu itu ya. dijalanin bukan Tapi bener ya, dipikirin. banyak berpikir dan banyak tahu. Itu tuh Bagus. lebih pusing. Bagus, hidup itu dijalanin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Oke, kita balik dulu ya. Bahwa sebenarnya tadi dibilang, ya gue sih jalanin aja dulu. Emang sekarang lagi ada yang dijalanin hubungannya? Nggak ada, maksudnya dijalanin tuh kehidupan ini dijalanin dulu. Karena kebetulan kan anakku juga baru mulai
dia baru mulai kerja, baru mulai memiliki kehidupan sendiri, punya pacar. Jadi yang punya pacar itu anak saya. Punya pacar. Jadi lebih ke ya udah dinikmatin Menikmati aja sebagai gitu. ibu seutuhnya aja gitu ya. Iya. Kayak ini punya pacar nggak? Saat ini nggak ada. Nggak ada. Tapi masa nggak ada kayak lonely, rindu untuk dibelai-belai, ada pasangan barengan gitu, nonton bareng, ngobrol, curhat. Masih sama anak sih, itu masih dilakukan sama anak. Masih nonton berdua, kayak kemarin kita makan berdua, masih yang gitu sih. Kalau jalan kebetulan aku tipe yang kalau cowok family man, aku family girl. Oh gitu. Jadi kumpul keluarga tuh sering banget, 2 minggu sekali pasti, seminggu sekali kita pasti kumpul. Terakhir punya hubungan dengan seorang pria itu kapan? Ya waktu sebelum pisah kemarin itu aja sih. Itu berapa tahun yang lalu sih? Pisah berapa tahun ya? 5 tahunan. Berarti udah cukup lama sendiri, lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Bukan karena trauma ya, memang ya udah gue lagi jalanin aja sekarang seperti ini gitu ya. Iya, dan sekarang lagi stripping. Alhamdulillah. Lagi film. Alhamdulillah. Lagi Jadi sibuk aja ya. Bingung juga kalau misalnya ada yang mau, kita bagi waktunya gimana? Ya tapi tadi sempat dibilang ada syarat Ya. dan ketentuan-ketentuan kalau sampai jatuh hati itu harus sama orang kayak apa? Gini, di usiaku yang sekarang kan aku suka dimanja. Itu pasti ya perempuan ya kan. Kita suka dimanja. Aku manja banget orangnya sebenarnya. Jadi di usia aku yang 47 mau 48 ini aku mau cari pasangan yang satu dia sadar betul kesehatan. Oke. Karena aku juga jaga kesehatan. Karena aku tuh punya cita-cita nanti kalau tua anakku udah besar, aku pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah aku jalani. Berarti aku butuh pasangan yang sehat. Ya kan? Aku butuh pasangan yang sehat. Dengan dia sadar kesehatan, otomatis dengan dia jaga kesehatan sendiri, dia bakal jagain aku juga. Karena kan PR banget ya usia segini tiba-tiba dapet pasangan yang gak sehat, terus ujung-ujungnya anjrit, orang geus kolot kudu ngurusan anak batur gitu. Wow, bahasa Prancis keluar. Ya kan males banget, kita udah tua nih, udah segini, masa Bener. tuanya aku harus ngurusin anak orang pada saat dia sakit. Iya juga Terus sih. hidup aku enaknya di mana? Kan kalau gitu kalau sama-sama masih muda nggak apa-apa lah ya, masih menikmati senang. Tapi kalau udah 47, 48 begitu 50 dia sakit, aduh PR. Jadi nggak mau ngurusin anak orang ya? Ngurusin anak. Belajar deh sama Ola Ramlan, lagi ngurusin anak orang. Itu pacarnya. Oh iya, iya, iya. tapi calonnya ngurusin anak orang juga itu. Iya, iya. Kan? Itu kan Makin takut nanti dia Tapi gini ya, ngomongin soal sehat ini, sehat tuh bukan hanya fisik, tapi sehat mental dan juga sehat Ya, secara betul. keuangan. Betul. Ya kan? Kalau keuangan di usiaku yang sekarang ini nggak tahu ya, kalau aku tipenya tuh yang rezeki mah bisa dicari. Rezeki bisa dicari. Agak sama Dewi agak-agak bodohnya sama. Jadi, rezeki itu bisa dicari gitu kalau aku ya. Karena kan di usia segini, satu anak aku udah kerja. Iya. Aku butuh apa sih gitu loh. Apa uang sebanyak apa yang aku butuhkan udah nggak banyak lagi. Kalau dulu mungkin aku masih butuh untuk biaya sekolah dan segala macam. Kalau sekarang kan enggak. Oh iya. Lebih ke ya udah gitu. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Misalnya jalan pun aku bukan tipe yang harus naik bisnis kelas atau first class juga enggak. Dan aku bukan yang mematok, oh setahun aku harus jalan-jalan ke luar negeri beberapa kali, enggak gitu. Sejalannya aja kalau aku tipenya. Selama kamu punya waktu, selama kamu sayang sama aku, selama nggak usah jauh-jauh misalnya, ya jalan yuk ke puncak makan Indomie. Gitu aja aku udah senang tipenya, aku seperti itu gitu. Jadi, Gak usah jauh-jauh ya. Ya, Gak yang usah jauh-jauh, tapi kok pernah pisah ranjang. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Yeyen Lydia ungkap alasan cerai dengan suami usai 4 tahun pisah rumah. Jadi pisah rumah dulu, baru cerai. Ini juga salah. Jadi dalam arti gini, bukan pisah rumah ya. Dulu itu ceritanya, aku kan bawa anak, suamiku bawa anak. Gitu, mantan sih, mantan suamiku bawa anak. Pada saat kita barengan, terus tiba-tiba setelah 12 tahun itu kan anak boleh pilih ikut papa atau ikut mama. Anak yang pertama memilih ikut papanya. 12 tahun itu berarti masuk SMP ya. Begitu dia masuk SMP, masuk ke barengan sama kita, dia nggak berani tidur sendiri. Akhirnya mantanku izin, boleh nggak aku tidur sama anak? Karena dia anak laki kan, nggak mungkin tidur bareng kita juga. Oke, is okay, nggak apa-apa. Akhirnya dia tidur bareng si anak, ya kan.
nggak berasa ya namanya waktu cepet banget, bertahun-tahun bergulir. Adiknya masuk, abis itu nggak lama. Ikut juga. Oke. Akhirnya berlanjut tuh sampai beberapa. Jadi kalau ngomong 4 tahun, kalau ngomong gitu mah nggak 4 tahun dari anaknya SMP sampai anak aku kuliah, berarti lama sih. Lama banget dong. Lama banget. Jadi abis itu begitu SMA gantian anakku yang masuk ikut aku. Itu lebih dari 5 tahun, Bro. Lebih. Jadi ibaratnya kita dari 16 tahun pernikahan yang bareng tuh 2 tahun. Tapi bukan berarti pisah rumah ya. Paham. Masih di rumah itu. Paham. Cuma kita masing-masing karena kita Ada anak yang tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk. Tapi Teteh, punten, apakah ini mempengaruhi keharmonisan rumah Iya, tangga rumah sebagai tangga. pasangan suami istri nggak sih dengan adanya anak yang masing-masing bawa anak terus tiba-tiba masuk ke dalam rumah? Pacarannya kapan maksudnya? Oh enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi permasalahannya itu justru tidak karena anak-anak tidak. Justru masalah itu datang begitu anak-anak sudah mulai besar. Karena kan pada saat anak-anak mulai besar, kita baru punya waktu untuk diri kita sendiri. Oke. Karena waktu anak-anak kecil kita akan berpikir untuk anak-anak. Iya. Sekolah anak-anak, makan Iya, iya. anak-anak dan segala Nah, macam. masalah apa yang tercuat setelah anak-anak besar? Begitu anak-anak sudah besar, baru nih aku mikir, ih hidup kok gini-gini aja ya, gitu. Terus ya itu tadi hidup kok gini-gini aja, terus baru yang berpikir, aku juga harus punya kehidupan nih, tidak hanya anak. Karena begitu anak-anak udah besar, baru berasa tuh kalau misalnya, ih aku punya suami tapi kok ketemunya jarang. Baru berasa kalau anak-anak masih kecil kan kita sibuk ya. Nggak berasa. Kerja, ngurusin anak, kita nggak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Tapi begitu anak-anak udah kuliah baru yang berasa, ih aku bisa, aku stripping pagi udah jalan. Dia belum bangun. Aku pulang, tidur, dia belum pulang. Jadi ketemunya tuh miss-nya mulai di situ tuh. Oke. Jadi cangkir yang kosong itu semakin terasa ketika anak-anak sudah nggak ada. Betul. Dan biasa kalau laki-laki kan begitu sudah mulai main motor, main mobil sport, sudah mulai waktunya sudah mulai agak Apalagi tambah kalau main susah, motornya ada yang ya. mayungin. Sudah mulai susah gitu. Jadi gitu. lebih berasa pada saat itu. Gitu. Lebih Oke. berasa aja. Gitu. Oke, jadi karena waktu, tapi apakah karena waktu juga pada akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu sama yang lain nggak sih Teh? Pasti, kalau itu pasti. Tapi aku tidak menyalahkan itu ya, karena kita tidak membahas itu karena satu, aku sadar kelemahan aku. Kelemahan aku adalah dia selalu ngajak aku tapi aku nggak pernah suka. Misalnya? Misalnya, yang ada touring nih mobil atau touring motor, ikut yuk. Itu aku nggak pernah mau ikut. Karena aku tipe yang nggak gitu suka keramaian, aku capek di tempat keramaian tuh aku gampang lelah. Tapi Teteh melihat kemungkinan bahwa dengan alfanya seorang Yayan Lydia dalam kegiatan suami termasuk hobinya membuka kesempatan bagi dia ketemu dengan perempuan lain dan Teteh tidak menyalahkan dia, justru bahwa memaklumi bahwa alfanya gue, ketidakhadirannya gue ini ya udah memaklumi dia bertemu dengan orang lain. Iya. Ih, itu menarik loh. Lah, Wow. kita gini, aku sadar aku punya kekurangan. Aku nggak boleh dong memaksakan kekurangan aku untuk dia. Sama seperti gini deh gampangnya. Aku tidak mau punya anak. Oke. Kalau dia mau punya anak, aku bilang kalau kamu memang mau punya anak, kamu boleh cari orang lain yang mau punya anak sama kamu. Karena kan aku bukan nggak bisa, beda halnya kalau aku tidak bisa ya. Iya. Kalau nggak bisa, otomatis aku mungkin bisa yang, kamu dari awal kan tahu aku nggak bisa punya anak, itu Iya, akan jadi iya, ribut. iya, betul. Tapi aku tidak mau, bukan tidak bisa. Yang bikin Yayan Lydia bahagia itu apa sih? Yang bikin aku bahagia saat ini adalah aku ngelihat anak aku berhasil, aku ngelihat anak aku sehat, aku ngelihat keluarga aku sehat, orang-orang yang aku sehat, orang-orang yang aku sayang sehat, bahagia itu buat aku bahagia. Tapi yang membuat Kak Yayan bahagia buat diri sendiri itu ketika apa? Saat ini aku bahagia sih, jadi nggak ngerti deh ya. Ya pada saat aku ngelihat orang-orang yang aku dititipin Tuhan sama aku buat aku jaga, aku bisa jaga, itu aku bahagia. Tapi apakah suami juga salah satu titipan Tuhan? Harusnya, seharusnya. Jadi ya itu juga termasuk dia bahagia, ya aku bahagia. Capek nggak sih hanya untuk selalu membahagiakan orang lain? Kalau dibilang capek sih enggak ya, karena aku pada saat aku tidak mampu, aku ngomong. Oh gitu. Aku tipenya gitu. Pada saat aku nggak mampu, aku ngomong. Aku akan bilang, enggak nih, aku nggak bisa. Oh wow. Wow. Oh Yayan Lydia ya.
Ini kita baru dapat Serius satu. banget nih Iya, kita bener, ngomongnya maksudnya ya. Apa sih ini maksudnya pagi-pagi? gini, bagus Apa? loh. Iya, biasanya Nggak pernah ada bintang biasanya orang tamu datang ke sini begini. ya, maksudnya ketika pasangannya selingkuh, iya gue menyalahkan pasangan gue segala macam. Tapi kalau TYN tuh kita ngeliatnya kayak, ya mungkin salah gue nggak bisa hadir buat dia. Ya pasti kalau itu mah gini. Makanya untuk perempuan di sana misalnya di luar ya, begitu kamu sibuk bekerja, kamu tidak lagi punya waktu, kamu tidak bisa menjadi wanita seutuhnya pada saat dia cari yang lain, ya udah. Tapi the way yang you penting think- kita udah berusaha yang terbaik Iya, gitu. Tapi caranya kayak yang berpikir tuh sebenarnya bukan culture-nya kita gitu ya. Iya, ya, nggak Maksudnya semua orang tidak- bisa Tidak punya semua orang pikiran yang punya sama. pemikiran next Iya. level seperti kayak ya. Tapi itu artinya sudah bisa berdamai dengan segala macam keadaan ya. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman kita juga mau kasih lihat, ngomongin soal kehidupan pun juga dengan hubungan. Cuman Kak Yeyen yang tahu lah, Teh Yeyen yang tahu apa yang terbaik buat diri dia. Pun juga dengan perawatan ya. Kita mau kasih lihat, ternyata kalau ngomongin soal perawatan ada yang membuat dia masih belum bisa berdamai. Takut katanya, sempat takut tapi sekarang udah berani ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Maafku anakku nganterin semua itu banyak karena Ibaratnya kamu hajatan banyak yang nganterin ya, padahal Iya. cuma operasi kantung mata. takut. Teh Yeyen kan artis senior ya, maksudnya udah lama banget gitu di dunia hiburan, dan sebetulnya satu tindakan operasi itu bukan hal yang begitu besar untuk mereka yang terjun di dunia hiburan. Tapi kalau buat Teh Yeyen tuh kayaknya satu hal begitu besar sekali gitu. Karena kebetulan ya puji Tuhan, aku tuh masuk rumah sakit ngelahirin doang. Jadi Selama ini? Selama ini 47 tahun mau 48. Wow. Melahirkan hanya melahirkan. 3 hari di rumah sakit. Dirawat, opname segala macam. Belum. Jadi aku Amandel gitu enggak. demam. Enggak. Takut. Oh, infus vitamin waktu Covid. Waktu Covid enggak. Aku kena tapi bukan yang harus dirawat. Oke, jadi masuk rumah sakit di opname hanya karena persalinan aja. Iya. Oh wow. Selebihnya nggak ada. Selebihnya enggak ada. Oh. Iya, aku juga nggak pernah tahu Rian. Apa waktu lu operasi wasir kemarin? Kenapa lo tiba-tiba khawatir? Hidung kek. Itu paling sakit loh katanya. Hidung. Bener gak sih? Kali. Itu paling sakit katanya operasi. Enggak, justru nggak ada rasa apa-apa. Oh ya? Nanti kita ngobrol. Terus akhirnya untuk bisa menghilangkan semua rasa takut, apalagi Teh Yeyen baru masuk rumah sakit ketika persalinan doang, itu gimana tuh? Takutnya sebenarnya karena ngebayanginnya udah sakit duluan. Ngebayanginnya, aduh kebayang ya harus Pikiran itu ngebelek. sebenarnya. Lebih ke suges kebayang kebelek. Waktu itu kebetulan ada temannya Mbak Ratna Listi kan, barengan. Udah gitu ditemenin si mama, ditemenin anak, terus kita ngobrol. Terus ini gimana sih, emang berapa lama sih ininya? Katanya 10 tahun bilangnya ya. Itu Bisa tahannya. bisa tahannya itu kan 2023 nggak tahu nih. Kita lihat aja Bagus, berarti tapi 2024, 2025 anggap hasilnya udah bagus. 3 tahun. Kepikiran lagi nggak pengen operasi apa gitu setelah operasi bawah Facelift mata? mungkin. Nanti aku yang temenin. Oh enggak, belum. Enggak ya. Jangan, nggak usah ditemenin dia. Lihat aja mukanya dia sekarang. Udah beberapa kali operasi. Tapi bagus, Karen, lu bagus kok. Tapi Teh Yeyen nggak ada kepikiran apa gitu. Kalau sekarang tuh kan semua rata-rata artis mini facelift, Ya. ditarik segala macam. Teh Yeyen Ya. nggak mau. Belum, karena rata-rata Tapi emang jadi belum mirip-mirip ya. Jadi mirip. Jadi Nggak semua, karakternya, Teh Yeyen. karena kita pasti mintanya, Ya gua sama Denada mirip. Nggak ada lu mirip sama dia. Ada. jadi kita kan pasti akan minta, ini kalau ini misalnya sedikit aja, misalnya gini sedikit aja, berapa tahun, 5 tahun, kalau mau 10 tahun gimana? Harus lebih begini misalnya gitu. Jadi rata-rata aku ngeliatnya ciri khasnya hilang. Nah aku maunya, Nggak mau itu. nggak mau. Maunya aging gracefully ya. Ya, tetap dirawat, Oke. tapi tetap kan kita juga nggak tahu pasangan kita nanti seperti apa. Kan kayaknya nggak fair juga kalau misalnya kita punya pasangan dia mau yang alami atau dia tidak suka dirawat. Kalau cowok misalnya terus kita beda sendiri, nanti kan akan jadi jalan kayak misalnya lu jalan bingung banget, nggak enak juga gitu loh. Mencoba untuk saling aja lah aku mah. Oh, mencoba untuk saling. Emang kenapa gitu Teh? Ya nggak tahu ya, kayak misalnya gini, aku jalan nih misalnya ya, misalnya pagi-pagi julid, misalnya gitu ya, jalan ke mall gitu, ya kan gitu, terus lihat tuh pasangan beda banget gitu ya, yang mungkin usianya tidak terlalu berbeda, tapi karena si perempuan teh perawatan jadi si gak asa katingali kayak anaknya gitu kan. Siapa sebut nama dong Teh? Misalnya Nggak siapa? ada, nggak kenal misalnya di jalan gitu, apa di mall gitu kan. Tapi manggilnya tuh misalnya sayang gini-gini, berarti kan pacaran ya. Gitu. Ya. Cuma kok
asa beda teuing gitu. Terlalu kan, ya. jomplang gitu. Beda secara umur penampilan. kali itu benerannya teh. Itu beda umur, Beda bukan umur gara-gara terlalu perawatan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kan. Oh kan ya. Kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Iya, Ya kan termasuk kebahagiaan seorang Yayan Lydia. Berbicara kebahagiaan happiness, kita mau ngajakin seorang Yayan Lydia bermain kartu ambiar tapi happy. Silakan kita berpindah tempat. Ada 2 jenis kartu. Di sini ada 2 jenis kartu, ada kartu happy, ada kartu Ambiar. Ambiar. Silakan Teteh. duduk. Bedanya naon ini? Bedanya kalau happy, kalau ambiar berembes sedih ya. Silakan Deh. Sedih. Yo Happy-nya dulu. Joseng pilih, boleh nggak pilih ambiar? Harus dong, namanya juga hidup. Dari happy dulu. Dibaca. Dibaca. Hal baik apa yang kamu lakukan tanpa sadar tapi justru sangat berarti buat orang lain? Ya nggak tahu, atau udah tanpa sadar. Tapi bener juga Yang orang nggak namanya sadar. kita lakukan tanpa sadar tapi justru berarti buat orang lain. Ya kita nggak tahu, orang kita nggak sadar. Atau mungkin orang pernah cerita. Nggak ada. Aku tipe yang ibaratnya apapun yang aku lakukan yang sudah bukan tipe orang yang gampang menyesal. Ya. Jadi apa yang udah aku kerjakan tidak akan aku pikirkan. Oke. Nggak pamrih Itu juga berarti ya. termasuk salah satu obat awet muda. Obat awet muda. Oh, nggak usah dipikirin. Oke, Oke, silakan yang ambiar. Apaan sih, Nek? Pagi-pagi begini. Kalimat apa yang dulu kamu butuhkan tapi tidak pernah ada yang mengucapkan? Yang dulu tuh kayaknya Oh, kamu butuh tapi tidak pernah ada yang mengucapkan. kalimat. Apa ya? Sama pasangan? Bisa sama Apapun pasangan, bisa sama pekerjaan, atau orang-orang terdekat lainnya, atau ke anak. Ada aku di sini. Oh, ada aku di sini. Siapa? Kalau pasangan mungkin ya. Sama Karena kan aku anak paling besar. Sering merasa kesepian? Enggak, kalau kesepian aku enggak. Aku bukan orang yang, aku bukan ekstrovert, aku introvert. Jadi sendiri buat aku udah biasa. Cuma kadang kita butuh orang yang nggak perlu ngomong panjang lebar, cuma sadar. kalau membuat kamu kita ada. bahwa kalau ada apa-apa, aku bisa bergantung sama dia. Ya. Itu aja sih. Ada aku di sini, itu dalam sekali loh. Siapa? Aku nggak butuh Itu janji dalam banyak. sekali loh. Aku nggak butuh janji banyak. Aku cuma butuh, aku ada loh. Siapa orang yang terlintas dalam pikiran Teh Yayan Lydia jika memang kalimat itu tersebut? Ada aku di sini. Siapa orang tersebut? Saat ini Tuhan sih, karena cuma itu doang. Yang aku tahu nggak pernah ninggalin aku. Yang aku tahu seberat apapun selalu bisa aku lewatin. Mungkin aku naruhnya salah. Harusnya tuh dari awal aku tidak pernah berharap ada yang berkata seperti itu sama aku. Karena toh kenyataannya hidup aku sampai saat ini baik-baik aja. Hanya aku salah menaruh harapan. Ekspektasi. Iya, betul. Karena kan yang bisa nyakitin kita diri kita sendiri ya. Dan keinginan kita. Keinginan kita yang terlalu tinggi. Tinggi. Keinginan kita yang terlalu besar. That's true. Pernah menaruh sebuah ekspektasi yang salah? Ya, Oh. 16 tahun bagaimanapun. Oh. Apa yang ingin disampaikan untuk 16 tahun yang sudah berlalu? I'm happy, itu pelajaran yang luar biasa. Thank you ya, bersyukur. Menambah banyak bisa. Menambah banyak kebiasaan aku. Happy! Apa pencapaian yang dulu kamu pikir mustahil tapi sekarang sudah jadi kenyataan? Rumah. Rumah. Aku tuh selalu pengen dari dulu. Tapi aku tuh memang selalu dikasih sih. Kalau pengen apa, walaupun lama ya. Nggak sebentar. Tapi selalu dikasih. Jadi dulu tuh aku pengen punya rumah. Pengen punya kamar yang sebelahnya taman. Pengen punya rumah yang rumahnya nggak besar tapi halamannya luas gitu. Bisa main sama Nabulku bebas. Dan sekarang aku punya itu. Rumah. Dan barangkali 16 tahun cobaan itu juga membuat seorang Yayan Lydia harus kembali ke rumah. Tuhan satu-satunya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar.